Apa itu, Gudan? Maafkan aku, Chutki. Sebenarnya aku ingin mengatakan tentang kebenaran, tapi aku menunggu waktu yang tepat. Kebenaran apa? Kebenaran tentang kartu memori ini. Kebenaran akan diungkap di tempat terbuka, Chutki. Apa yang kau katakan? Itu tidak mungkin benar. Dengarkan aku, Antara ada di balik semuanya. Tidak, Chutki. Aku tahu pasti bahwa pelakunya bukan Antara. Chutki, kalau kau tahu, satu keistimewaan Antara, dia selalu terbuka tentang motifnya. Dia tidak pernah menyembunyikannya. Siapapun orang ini, aku akan mencari tahu kebenaran tentang mereka. Orang yang berpakaian hitam itu telah menghancurkan hidupku, Chutki. Setelah aku menemukan mereka, aku akan memberikan mereka pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Bahkan Paman Eje yang mencintaiku sepenuh hati tidak melihatku hari ini hanya karena orang itu. Kartu memori ini berisi video tentang orang berpakaian hitam itu, Chutki. Orang yang karenanya Paman Eje berpura-pura membenciku. Aku tidak akan mengampuninya. Orang yang dimaksud oleh Gudan tidak lain adalah diriku sendiri. Ikutlah denganku, Chutki. Ayo kita cari tahu siapa itu. Gudan, aku tidak bisa pergi denganmu. Tapi kenapa? Dengar ya, apapun yang terjadi antara kau dan Aksat, aku akan selalu ada di sisimu. Tapi aku pikir kau akan jadi orang pertama yang melihat siapa orang itu. Aku tidak punya kesabaran seperti yang kau miliki. Aku mungkin akan kehilangan akal sehat dan membunuh orang itu. Kau tidak mau aku melakukan itu, kan? Aku juga tidak banyak kesabaran, Chutki. Aku tidak bisa memberitahumu betapa marahnya aku, Chutki. Akan kubunuh orang itu. Aku tidak akan mengampuni mereka. Aku akan memanggilmu kalau aku membutuhkanmu, ya? Tentu. Aku harus melakukan sesuatu pada Gudan, atau dia akan menggagalkan rencanaku. Kamera tersembunyi. Apa? Iya. Gudan telah merekam pembicaraan kita di kamera. Aku sudah memperingatkanmu, kalau aku terungkap, aku akan menghabisi dia. Jangan berani-beraninya. Jika terjadi sesuatu pada Gudan, aku akan menghabisimu. Apa kau mengerti? Cepat pergi dan hentikan Gudan dari menonton video itu. Bagaimana bisa aku? Kau tidak punya pilihan. Temukan cara untuk melakukannya. Tapi kalau kau gagal menghentikan Gudan, maka kau tahu apa yang bisa aku lakukan. Sekarang ambil kartu memori itu untuk... Beraninya kau. Berapa kali aku katakan, jangan berani-berani menyentuh barangku. Berikan itu padaku. Kenapa kau marah padaku? Ini kan hanya laptop. Aku punya beberapa dokumen penting di dalamnya. Dan laptop ini tidak bisa untuk mainan, kau tahu. Jangan sentuh lagi. Aku tidak merencanakan sesuatu yang kekanak-kanakan, Paman Eje. Aku punya pekerjaan penting. Satu-satunya pekerjaan penting bagimu adalah menghabiskan waktu. Dan laptop ini bukan untukmu mengisi waktu. Apa kau mengerti? Apa masalahnya dengan aku hanya mau meminjam laptop? Kau ini adalah masalahku, Gudan. Dan aku minta kau tidak menyentuhnya. Jangan membuat keributan. Aku hanya meminjam laptopmu. Kalau kau memberikannya dari tadi pada aku, mungkin urusanku sudah selesai dan tidak perlu berdebat seperti ini. Apa kau puas sekarang? Sekarang lakukan pekerjaan apapun yang kau miliki. Apa
yang kau lakukan? Apa kau sudah gila? Maafkan aku, Gudan. Aku telah menyembunyikan kebenaran darimu demi kebaikanmu sendiri. Dalam keadaan apapun, aku tidak akan mengizinkanmu menonton video itu. Di mana kartu memorinya? Di mana aku harus menemukannya? Apa kau menyadari betapa pentingnya hal itu bagiku? Sudah aku bilang aku ingin laptopnya hanya untuk 5 menit saja. Tidak bisakah kau memberikannya padaku? Kau menemukan kartunya? Kau bisa merahasiakan kebenaran dariku kalau kau mau, Paman Eje. Tapi jangan hentikan aku untuk menemukan kebenaran. Aku akan mengungkap kebenaran apapun yang terjadi. Keputusan ada di tanganmu. Apa kau ingin mendukungku atau melawanku? Hei anak-anakku, aku membawa persembahan Dewi untuk kalian berdua. Ini dia. Wah, Nenek, kau merawat kami dengan baik. Kau telah membawa persembahan untuk kami. Biar aku bantu, akan kuberikan pada Revati. Baiklah. Aku pergi dulu, ya. Lihat ini saya, Nenek membawakan persembahan untuk kita. Setelah kau makan ini, kau akan terbebas dari semua stres. Makanlah. Cepat, ayo aku suapi. Apa ada yang menonton? Apa maksudmu? Maksudku adalah, kenapa kau berakting saat tidak ada orang di sekitarmu? Kau lebih baik tetap dalam batasmu, kau mengerti? Kau sepertinya lupa batasmu. Tidak apa-apa, aku akan membantu. Pergi dan tutup pintunya. Aku bilang tutup pintunya. Iya. Berikan padaku. Tidak, Revati. Tidak hari ini. Aku bilang berikan padaku. Kumohon, Revati. Kau tidak punya pilihan. Sepertinya di keluarga ini tidak ada yang mengingat batas mereka. Tapi tidak apa-apa. Aku akan menempatkan masing-masing di tempatnya satu persatu. Duduk. Tidak, Revati. Duduk! Sekarang kau ingat kenapa aku ada di sini? Apa kau ingat kenapa aku menikah denganmu? Apa kau ingat apa tujuanmu di sini? Jawab! Maafkan aku, Revati. Aku sangat menyesal. Kau benar. Aku bersalah. Aku melewati batasku. Kau boleh melecehkan aku atau melakukan apapun yang kau inginkan, tapi tolong jangan cambuk aku seperti ini. Bagus kalau itu menyakitkan. Rasa sakit ini akan selalu mengingatkanmu kenapa aku menikahimu dan membawamu ke rumah ini sebagai suamiku. Kau hanyalah bidak bagiku yang dapat membantuku memberikan kesedihan yang tidak terbatas pada keluarga ini. Dan sekarang setelah Gudan lolos dari kematian, pekerjaanmu jadi meningkat. Iya kan? Jadi sekarang fokuslah pada tujuanmu. Kalau kau berani bertindak sendiri lagi, aku akan memukulmu.
dan memberimu pelajaran yang tidak pernah kau lupakan. Apa Aksat akan berhasil mengambil kartu memori dari Gudan? Semua orang tidak berguna. Aksat. Halo, kau sudah dapat kartu memorinya? Apa? Pekerjaanmu itu sangat kecil, tapi kau tidak bisa melakukannya. Kau yakin punya alasan untuk tidak berhasil, ha? Kau tidak tahu kan akibat dari kesalahan yang kau perbuat ini? Kau tahu cepat atau lambat luka ini akan sembuh. Tapi kita harus menyebabkan penderitaan yang tidak akan dilupakan oleh Aksat. Dan juga Gudan. Aku akan tahan dengan amarah Revati hanya untuk mengantisipasi hari itu. Sebaiknya kau pakai ini. Ambil. Dan cobalah untuk mengendalikan semua emosimu itu, oke? Dengar. Revati mencoba menjadi ratu, bukan? Jadi biarkan saja. Apa masalahnya? Kita tahu bahwa dia itu hanya boneka. Maksudku, permainan ini milikku karena Revati menuruti perintahku. Akulah ratu. Dari semua permainan ini. Kalau Revati mencoba macam-macam denganku atau membuat kesalahan, aku tidak akan mengampuninya sampai kapanpun juga. Aku tidak akan mengampuni Revati. Aku memiliki Revati dengan tali yang erat. Dan Revati mengikatku dengan sangat erat. Dan itulah alasannya kenapa aku dipukuli setiap harinya. Apa masalahnya bagimu? Hei, gelasmu tidak kau bawa? Kenapa tidak ada yang menganggapku serius? Aku tidak mengerti. Ini kesepakatannya, Parv. Kau harus tahan dengan semua drama Revati. Karena hanya Revatilah aku bisa mengendalikan Aksat. Dan kalau aku kehilangan kendali atasnya, rencanaku akan gagal. Gudan tidak boleh menonton video itu. Aku harus melakukan sesuatu untuk menghentikannya. Apa yang terjadi, Chutki? Apa semua baik-baik saja? Kenapa wajahmu pucat saat aku masuk? Tidak, Gudan. Kau masuk tiba-tiba, jadi aku sangat takut. Hati-hati. Dengar ya, Chutki. Aku ingin meminjam laptopmu. Aku ingin memutar rekaman ini. Paman EJ merusak laptopnya karena dia marah. Dia memintaku untuk tidak menyentuhnya karena dia memiliki file penting. Seandainya file itu penting, dia tidak akan memecahkannya. Aku tidak bisa menonton videonya. Jadi bagaimana kalau dia tidak membantuku? Chutki ada di sini bersamaku. Tunggu dan lihatlah. Aku akan memutar rekamannya dan mencari tahu siapa konspirator di balik ini. Aku akan mencari tahu siapa yang membuat masalah bagiku. Akan kucari tahu siapa orangnya. Kau lihat kan, Chutki? Pelakunya sudah tertangkap kamera. Chutki, kita akan segera melihat wajah orang itu. Chutki, apa yang terjadi? Kenapa kau tidak menjaga dirimu sendiri, Chutki? Sakit sekali. Baiklah, jangan bergerak. Aku akan segera kembali. Tetap di sini. Tunggu sebentar di sini. Ya, duduklah. Gudan itu bodoh dan emosional. Seseorang bisa melakukan apa saja dengan menumpahkan darah dan air mata. Sekarang dia tidak akan bisa menemukan kebenaran.
bawakan kotak obat. Duduklah di sini. Ayo duduk. Kenapa kau tidak berhati-hati, Chutki? Tahan sedikit ya. Apa ini sakit? Adikmu ini sudah tidak lemah lagi. Aku sudah melalui banyak hal dalam 1 bulan terakhir. Aku tidak punya pilihan selain menjadi kuat, kan? Tapi sekarang kakakmu ada di sini. Jadi jangan khawatir. Tidak ada yang akan terjadi padamu. Aku akan menghapus semua rasa sakit dan kesedihanmu. Sungguh? Ya, biar waktu yang menjawab. Sudah, aku akan melakukannya sendiri. Kau tidak bisa melihat wajah pelakunya karena aku, kan? Ayo, putarlah. Ayo kita mengungkap monster yang sudah menyebabkan masalah bagi saudariku. Apa yang terjadi, Chutki? Tadi videonya bekerja dengan baik. Gudan, biar aku bantu ya. Iya, Tunggu sebentar. tolong periksa. Sepertinya file ini rusak. Apa yang kau katakan, Chutki? Bagaimana mungkin tiba-tiba rusak? Tadi bekerja dengan baik. Maafkan aku. Kau jadi tidak bisa melihat wajah orang itu karena aku. Tidak, Chutki. Kenapa kau meminta maaf? Kau hati-hati saja. Perangkat ini tidak bisa diandalkan ternyata. Sama sekali tidak berguna. Kalau begitu aku pergi dulu. Gudan? Aku akan menyingkirkanmu untuk selamanya. Dan aku akan segera melakukannya. Impianmu untuk menemukan kebenaran tidak akan pernah jadi kenyataan. Tidak akan pernah. Apa-apaan ini? Apa kau sudah tidak waras? Apa sekarang pikiranmu berubah? Kau masih sadar, kan? Kenapa kau bicara di ruang tamu seperti ini? Apalagi suaramu sangat keras. Bagaimana kalau seseorang mendengarmu? Apa kau tidak punya kamar? Kau bisa saja bicara di dalam kamar. Asal kau tahu saja, karena kecerobohanmu Gudan jadi... Dengar, kau tidak punya hak untuk menyentuhku atau berteriak kepadaku. Kau bukan siapa-siapa. Saat kau bicara denganku, turunkan suaramu dan buka telingamu. Aksat Jindal itu hanya berpura-pura untuk mencintaimu. Juga dia membenci Gudan karena aku. Itu semua karena aku. Dan biar ku beritahu satu hal. Kau merasa terlalu percaya diri. Kau harus waspada padanya. Kau harus hati-hati. Sekarang dengarkan aku. Aku adalah kapten kapal ini. Jadi akulah yang memimpin. Kau dan Parth di sini hanya untuk membantuku. Jadi jangan coba-coba memerintahku atau membuatku mengerti apapun. Ikuti terus instruksiku dan tolong. Jangan berani-berani menasihatiku. Karena aku bukan penurut lagi. Kau mengerti? Jadi dia ingin menjadi kapten. Aku pikir sudah waktunya untuk membuatnya menyadari bahwa dia sebaiknya pria ke-12. Revati, kalau Gudan mengetahui bahwa kau berada di balik semua ini karena kesalahan bodohmu itu, maka rencanaku akan hancur. Aku tidak bisa menerimanya. Dan kau, Gudan, sepertinya sekarang hidupmu mulai nyaman dan aku harus menyingkirkannya. Aku harus mengakhiri semuanya. Aku harus mengirimnya ke tempat di mana dia tidak akan pernah bisa kembali lagi. Aku sangat menyesal, Revati. Aku tahu rencana utamamu adalah menyiksanya setiap saat. Tapi sekarang aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku perlu mengubah rencanaku. Karena aku tidak mau gagal lagi. Aku harus segera menyingkirkan Gudan. Aku harus pikirkan bagaimana caranya. Tunggu saja.
Durga! Kak Durga! Kak Durga! Durga? Durga! Kak Durga! Kisor, bantu dia. Cepat, bawa dia ke sana. Durga? Durga? Durga kok baik-baik saja? Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa pusing. Mungkin karena aku tidak makan apa-apa sejak pagi. Durga. Ya ampun. Kau ini... Jadi kau belum makan apa-apa. Iya, baik dokter. Kisor, tolong bawa Durga ke rumah sakit. Tadi aku sudah bicara dengan dokter. Ayo, cepatlah. Baiklah. Ayo, cepat. Ayo, Durga. Kisor, aku ikut denganmu. Jangan khawatir. Aku akan tangani semua. Permisi. Apa bisa aku bertemu Gudan? Aku Gudan, apa yang bisa aku bantu? Iya, ini untukmu. Sebuah surat. Siapa yang mengirimnya untukku? Orang yang membawakanmu surat ini hanyalah seorang mediator. Kalau kau ingin menghubungi orang yang berpakaian hitam, datanglah ke pabrik kaca di Pitampur. Datang sendiri. Kau akan menemukan jawaban atas semua pertanyaanmu di sana. Ada apa, Gudan? Nenek, ini undangan dari koloni kita untuk perayaan Dussehra. Ada orang? Ada orang di sini? Gudan, apa kau tahu? Kau benar-benar sangat bodoh. Aku tidak pernah menemukan orang sebodoh dirimu. Kau sangat mudah tertipu ya. Kau pikir kau itu pintar, tapi kau selalu berhasil jatuh ke dalam perangkap yang disediakan untukmu sendiri. Kau memang bodoh dan tidak berguna, Gudan. Apa kau pikir aku takut padamu, Antara? Apa kau tahu, Gudan? Kapal kosong membuatku lebih banyak suara. Itu berlaku untukmu. Dan kau tidak tahu apa yang akan kulakukan padamu. Saat kau mengetahuinya, maka kau akan takut. Itu terjadi. Itu bukan salahmu. Inilah yang terjadi pada orang normal dalam situasi seperti ini. Mereka tertawa. Apa kau tahu, Antara? Ketika orang tidak tahu betapa bodohnya mereka tertawa sepertimu dengan cara yang sama persis. Benarkah? Antara, kali ini kau telah jatuh ke dalam perangkapku. Kali ini aku membodohimu, Antara. Nah, dalam pertempuran kita, kau telah menulis begitu banyak surat padaku sehingga aku tahu tulisan tanganmu itu seperti apa. Jadi aku tidak datang sendirian. Aku memiliki banyak orang bersamaku. Aku bertanya berkali-kali, tapi kau tidak mengatakan yang sebenarnya. Kau tidak akan bisa menyembunyikan kebenaran dari polisi. Kau tidak bisa menyembunyikan kesalahanmu dan kebenaran tentang orang yang berpakaian hitam itu. Sekarang kau harus mengatakan yang sebenarnya, Antara. Maaf. Apa kau tahu apa yang kupikirkan? Polisi akan bersenang-senang dengan ini. Soalnya mereka datang ke sini untuk menangkapmu. Tapi mereka akan menangkap satu penjahat lagi. Itu juga tanpa banyak usaha. Permainanmu sudah berakhir. Sekarang kau akan membusuk di penjara. Kau siap?
Jangankan dirimu. Siapapun, tidak ada yang bisa merusak semua rencana. Dengar, aku tidak akan mengampunimu, Antara. Tidak akan kuampuni. Hari ini kau akan dihukum karena kesalahanmu. Berusahalah sekuat mungkin, tapi tidak mungkin kau bisa mengalahkan perangkap yang telah kubuat untukmu. Memanggil polisi? Hah? Ayo bilang padaku, kau menghubungi polisi? Katakan padaku, katakan. Kau tidak bisa mengalahkanku. Menurut Nyonya Gu dan Jindal, Antara ada di tempat. Cepat cari di setiap sudut. Cari sebisa mungkin. Semuanya, ayo menyebar, cepat. Antara tidak boleh melarikan diri. Gudan, dia tidak ada di sini. Kemana dia pergi? Revati? Di mana Gudan? Mana aku tahu. Dia tidak berada di tempat yang seharusnya. Memangnya di mana dia seharusnya? Aksat, di neraka. Di mana lagi? Revati, dengarkan baik-baik. Jika kau tahu Gudan dalam masalah dan kau tidak mau memberitahuku, kau akan membayar akibatnya. Baiklah. Pertama, kalau dia benar-benar dalam masalah, kenapa aku harus memberitahumu? Dan kedua, lebih baik kau pergi dan mencari Gudan daripada buang-buang waktu. Aku tidak tahu di mana dia. Mungkin dia dalam masalah. Sebaiknya kau cari dia sendirian. Jika Revati tidak melakukan apa-apa, maka hanya ada satu orang yang ingin menyakiti Gudan. Itu Antara. Kurang ajar dia. Menantu perempuanku sudah kembali ke rumah dengan membawa kabar baik. Nenek. Kak Durga. Laksmi. Wah. Selamat ya, aku senang sekali kau hamil. Aku akan jadi bibi. Oh ya, ngomong-ngomong EJ dan Ibu Gudan kemana? Aku ingin berbagi berita ini dengan mereka. Kak Durga, Ibu tidak ada di rumah dan aku sudah lama tidak melihat EJ. Aku tidak tahu di mana Aksat dan Gudan. Aksat, kau ini sedang... Lepaskan aku, Aksat! Di mana Gudan? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu di mana Gudan. Di mana Gudan? Lepaskan aku bisa mati! Tidak Antara sampai aku menemukan Gudan. Aku juga tidak akan membiarkanmu mati. Dan aku juga tidak akan membiarkanmu hidup dengan damai. Jadi sekarang, tolong kau jawab pertanyaanku. Di mana Gudan? Jawab! Aku sudah bilang aku tidak tahu. Aku terus menari mengikuti iramamu. Aku selalu mendengarkanmu. Aku melakukan apa yang kau inginkan. Demi Gudan. Karena aku cinta dia. Apa kau pikir kau dapat memisahkan aku dan Gudan dengan membodohiku, Antara? Tidak, Antara. Kau harus memberitahu di mana Gudan berada. Katakan padaku. Lepaskan aku! Aku bilang aku tidak tahu. Apa aku pernah merencanakan sesuatu secara diam-diam? Dan kenapa aku harus melakukannya? Revati adalah dalang dari semua ini, bukan aku. Meskipun itu adalah rencana Revati, kau sangat tahu bagaimana membalikkan keadaan padanya.
Aku sangat mengenalmu, jadi aku memintamu untuk yang terakhir kalinya. Katakan di mana Gudan berada. Percuma kau bertanya padaku. Aku tidak tahu di mana Gudan. Itulah kenyataannya. Baik. Gudan! Gudan! Aku tahu kau akan datang ke sini untuk mencari Gudan, Aksa. Aku telah menyembunyikan Gudan tepat di bawah hidungmu sendiri. Tapi kau tidak tahu di mana dia. Aku sudah bilang kalau aku tidak tahu. Kau percaya padaku kan sekarang? Jika kau memiliki andil dalam hilangnya Gudan, tolong tembak dirimu sendiri. Tapi ketika aku tahu bahwa kau menyakiti Gudan, aku akan memastikan bahwa kau mati dengan cara yang mengerikan. Bahkan setelah kau mati, orang akan mengingat penderitaan. Asal kau tahu saja, Aksat, Gudan pasti akan ditemukan. Tapi dia sudah mati. Tidak mungkin bisa kembali. Sebenarnya, Gudan itu sangat baik dan manis. Aku kagum padanya. Jadi aku sangat yakin kalau dia akan masuk surga. Benar kan? Tok tok. Tidak, Nenek. Aku tidak bisa menghubungi ibu. Aku sudah menelpon EJ berkali-kali, tapi dia tidak menjawab. Biasanya, Aksat akan mengangkat telepon dari siapapun. Tapi, kenapa sekarang dia tidak mengangkatnya? EJ? Aksat, kau dari mana? Di mana Gudan? Aku tidak tahu, Bu. Dimanapun Gudan berada, dia adalah masalah. Itu sebabnya polisi ada di sini. Mereka punya beberapa pertanyaan untuk kita. Gudan memanggil polisi ke pabrik kaca. Sesampainya di sana, ternyata Gudan tidak ada. Ponsel Gudan dimatikan sejak saat itu. Inspektur, keluargaku akan bekerja sama denganmu. Kau bisa mulai. Aku perlu mengurus sesuatu. Aksat, kau mau kemana? Aku akan mencari Gudan, Bu. Aku akan membawanya pulang. Gudan adalah targetku. Bagaimana orang lain bisa mengejarnya? Aku tahu siapa yang bisa memberitahuku tentang keberadaan Gudan. Revati, tolong hentikan. Kau terus menyakitiku. Luka ini bisa bertambah parah. Di mana Gudan? Aku sudah mengatakannya berkali-kali kalau aku tidak tahu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak tahu. Baiklah. Kau tidak tahu. Tapi pasti atasanmu tahu. Telepon dia. Telepon dan tanya di mana Gudan. Ayo. Halo? Para jenderal mencari Gudan. Apa kau tahu keberadaannya? Kalau kau tahu, tolong. Mana aku tahu? Kenapa aku tidak menanyakan kapten kita Revati? Di mana dia menyembunyikan musuhnya? Dia yang lebih tahu. Apa dia menghilang ke udara atau bumi menelannya? Akulah yang akan memutuskan takdirnya. Di mana dia? Nenek, aku tidak suka ada di sini. Aku ingin ibu ada di sini dengan kita. Aku juga tidak mengerti kenapa aku tidak ingin datang ke sini. Aku ke sini karena diundang. Mereka sudah mengundang kita. Jadi rasanya tidak enak kalau kita tidak datang ke acara ini. Kita harus menghormati. Nenek tidak perlu khawatir. EJ pasti mencarinya dan dia akan kembali.
Dia pasti akan kembali. Sejak tadi malam, Eje dan polisi menjelajahi kota untuk mencari ibu. Salam Nyonya Jinda. Salam. Bagaimana kabarnya? Kabarku baik. Kami sudah menunggu Nyonya dan juga keluarga Nyonya. Kenapa? Apa maksudmu? Bukankah keluargamu bagian dari Ramlila, Nyonya Jindal? Iya. Tapi kali ini aku tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Di mana menantu Nyonya, Gudan yang banyak bicara itu? Dia membuat Ramlila berkesan setiap tahun. Ada apa, Nyonya Jindal? Apa semua baik-baik saja? Iya, semua baik-baik saja. Nanti kita bertemu lagi ya. Ayo, Nenek. Sepertinya ada yang mencurigakan. Seluruh keluarga ada di sini. Tapi ketika kita bertanya tentang Gudan, dia pergi tanpa mengatakan apa-apa. Suaminya juga belum datang. Aku rasa suami dan istri itu sedang bertengkar. Itu sebabnya tidak satupun dari mereka ada di sini. Tuan Jindal, Anda telah mencari Gudan bersama kami sejak tadi malam. Saya sarankan sekarang pulanglah dan beristirahat. Kami akan memberitahu Anda saat kami menemukan Gudan. Inspektur, istriku menghilang sejak tadi malam. Dan menurutmu aku harus istirahat, begitu? Semua orang di Indore akan mengambil rute ini ke pasar malam untuk menyaksikan pembakaran patung Rahwana. Kita pasti akan menemukan Gudan dan para penculiknya di sini. Tapi Tuan Jindal... Maafkan aku, Inspektur. Aku tidak akan pergi kemana-mana sampai aku menemukan Gudan. Aku yakin bahwa aku akan menemukan Gudan di sini, Inspektur. Dan aku tidak bisa melepaskan kesempatan apapun. Jadi tolong minta anak buahmu untuk memeriksa semua mobil dengan benar. Aku memintamu, tolong cepatlah. Nyonya, ada bahaya di depan. Polisi sudah membuat blokade. Mereka sedang memeriksa semua mobil. Begitu ya? Aku pikir mereka sedang meminta sedekah. Terima kasih. Dasar bodoh. Kenapa semua orang mengkhawatirkan Gudan? Semua orang mencoba menemukannya. Dasar aksat bodoh. Kau tidak perlu khawatir, Bu. Kami akan mengubah rencananya. Beri aku perintah dan akan kuputuskan lehernya. Benarkah? Ide yang bagus. Sini mendekat. Ayo sini. Aku bisa memotong lidahmu karena kebodohanmu. Ingat itu. Seandainya aku ingin membunuhnya, aku tidak akan bekerja sama untuk membuat rencana sebesar ini. Kegembiraan sebenarnya dalam membunuh seseorang adalah ketika kau perlahan-lahan menyiksanya sampai dia mati. Kau mengerti? Apa kau menyadari betapa bodohnya kalian? Kalian itu tidak pernah bisa pintar. Jadi aku mohon, jangan pernah membuat ide-ide konyol seperti itu lagi. Serahkan padaku, oke? Kita akan melakukan apa yang sudah kita putuskan. Dan tepat hari ini, dia akan mengalami kematian yang sangat mengerikan. Kita akan membuat kematiannya berkesan. Orang-orang Indore akan ketakutan. Dan setelah itu, mereka pasti akan ketakutan untuk menyerang kembali. Jadi jangan berani-berani untuk menggangguku. Aku sudah punya solusi. Aku memang pintar. Ayo kita pergi. Inspektur, Gudan ada di suatu tempat. Aku bisa merasakannya. Mohon minta pasukanmu untuk waspada. Anda bisa merasakannya? Tuan Jindal, bukankah akan lebih mudah jika kita menemukan orang hilang seperti itu? Inspektur, lakukan apa yang aku minta. Gudan selalu bilang ketika kita tidak bisa berpikir jernih, kita harus mengikuti kata hati kita. Dan hatiku tahu Gudan ada di dekatnya. Jadi tolong pastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan.
Gudan telah kembali ke rumah setelah lolos dari kematian. Ini benang manik-manik suci. Ikatkan di sekitar pergelangan tangan Gudan. Benang manik-manik merah ini akan melindungimu dan membantumu menemukan solusi untuk semua masalahmu. Pakaikan Aksat. Ini tidak bisa dipercaya. Orang yang mencoba membunuhku sedang mengikatkan benang pelindung di pergelangan tanganku hari ini. Aku bahkan tidak yakin. Apakah kau akan datang untuk menyelamatkanku saat aku dalam kesulitan?